Halo Kakak Sep. Halo Kakak Sep. Mau ngapain sekarang? Oh iya, tanggal 19 September. Hari Jumat ya sekarang ya? Wah, emang ada apa ya di tanggal 19? Gue gak peduli. Loh, emang hari ini dia ulang tahun? Iya Septi, selamat ulang tahun ya Septi. Ya kok gue ingat hari ini ulang tahun lo. Selamat ulang tahun. Oh iya, sekarang tanggal 19 ya. Tanggal 19 kan Kakak Sep ulang tahun ya Kakak Sep. Hore, selamat ulang tahun. Gue gak lupa kok lu ulang tahun. Buktinya tadi malam gue nelfon gue bela-belain tahu gak tidur. Ya, selamat ulang tahun ya Kakak Sep. Happy birthday. Cie, udah 18 tahun. Make wish buat kamu. Semoga makin pinter, makin cantik, makin rajin kuliahnya, sukses kuliahnya, bisa tercapai cita-cita kamu. Oh iya ya, pokoknya awas lo kalau misalkan udah jadi desain interior terkenal, jangan sombong. Lu janji ya, pengen dekor rumah gue. Awas aja kalau sombong. Oh iya, kan di tanggal ini, tanggal 19 hari ini, sahabat gue yang paling cantik lagi ulang tahun. Hihi. Gue sih mau ngucapin ya, happy birthday Kakak Sep. Semoga di umur yang ke-19 ini bisa jadi manusia yang lebih berguna, makin cantik, semoga bisa tinggi. Bisa kurus. Terus pokoknya bisa lancar deh studinya. Ya, Awal kenal setting, apa ya? Kita kenal itu dari waktu kelas 11. Ceritanya kita dulu itu sekelas di kelas 11 IPA 6 ya. Kesan awal gue kenal Septi itu anaknya aneh. Sorry ya. Ya gimana gak aneh coba? Tiap hari aja kerjaannya galau aja di depan kelas. Gue juga kadang suka risih tuh ngeliatnya. Nah, karena kerjaan gue itu, akhirnya gue ledek aja tuh anak. Dasar galawers, ya tuh besar. Tapi gue bingung, gue ledekin bukannya marah kayak apa ya? Dia malah balas ledekan gue pakai cengengesannya itu. Nah, dari situ kesan gue berubah tentang Septi. Dalam hati gue nih ya, kemana-mana nih anak selengean kayak gue. Nah, waktu itu si Septi itu akrab banget sama temennya. Dan mungkin gara-gara sekelas kali ya dulunya. Ya, gue sering manggilnya Bebek. Nah, sedangkan gue tuh akrabnya sama si Kiki. Nah, dari situ dah akhirnya kita berempat tuh gabung kayak bikin grup gitu deh. Nah, karena keenakan berempat mulu, kemana-mana berempat, ke kantin berempat, apa-apa berempat. Nah, hal itulah yang membuat kita susah buat gabung sama anak-anak kelas. Terus anak-anak kelas juga pada benci gitu sama kita. Nah, kita mah enjoy aja ya, berempat aja ya, walaupun anak-anak kelas itu pada sentimen gitu. Ya gue sih mikirnya mungkin ya mereka itu pada sirik kali ya sama persahabatan kita. pertama kenal sama Septi tuh pas kita kelas 11 pas kelas 11 SMA. Gue tuh sebenarnya nggak mau temenan sama dia itu pertama soalnya dia tuh anaknya jutek. Tapi dibalik itu makin lama gue kenal dia. Dia tuh suka selfie loh sama gue si Dewi sama Septi suka banget selfie. Jadi kita tuh dipertemuin di situ awal mula pertemanan kita sampai sekarang. Pokoknya dari zaman kelas 11 sampai sekarang tuh unforgettable banget deh. Udah banyak banget yang kita laluin bareng-bareng. Gue tuh seneng banget kenal sama Septi. Soalnya dia tuh beda banget nggak kayak yang lain. Kalau yang lain itu datang ke gue kalau ada butuhnya aja. Tapi kalau Septi, biarpun gue mau gue seneng, mau gue nangis, mau gue sedih, mau gue udah kayak orang gila, itu tetap aja sama gue. Sumpah lah, Septi
dari kelas 11 sampai sekarang, walaupun kita udah kepisah jarak, masih nggak kepisah jarak, kita satu kota kan, tapi belum pernah ketemu sampai sekarang. Kapan ya ketemu? Pokoknya itu the best lah. Love you. Mwah. Kenalan sama Septi? Ya banyak lah. Secara loh, gue udah deket sama dia aja dari udah lebih kali ya, dari 2 tahunan. Nih ya, gue ceritain. Dulu itu kita sering banget tuh belajar bareng di depan kelas. Nggak tahu kenapa nih, kita berdua itu tipe orang yang nggak betah di kelas. Nggak tahu deh, bodo amat gue mah. Nah, kita itu akhirnya belajar tuh di depan kelas, di kursi kelasnya Septi. Belajar bareng. Ya, tapi lu tahu sendiri lah. Akhirnya ya kita cengengesan atau enggak foto-foto deh. Bodo amat deh. Dulu juga tuh waktu menjelang UN, ingat gak sih Ki, Sep? Ceritanya gue, Kiki, sama Septi itu bikin kelompok belajar gitu. Jadi tiap hari kita belajarnya itu gilir-giliran. Kadang di rumah gue, kadang di rumahnya Septi, atau enggak kadang di rumahnya Kiki. Oh iya, kalian juga mesti tahu, buat kita itu tebel banget sampai susah banget bawanya. Udah lagi, kita itu kalau mau belajar selalu aja bawa jajanan dari sekolah. Entah itu ada empek-empek, ada cilok, ada makaroni basah, ada tahu gejrot, minumannya paling itu nutrisarian es gitu di depan sekolah. Nah, pas nyampe rumah kita itu sok-sokan buka sok-sokan ngerjain soal kayak orang pinter. Tapi karena kegelingiran sendiri, akhirnya salah satu di antara kita narsis deh foto-foto. Ya emang sih awalnya kita juga nggak mau ikut-ikutan, kita masih sok-sokan mau buat belajar. Tapi ya namanya juga kita sahabat, kalau foto ya pasti kita bakal ikut-ikutan lah. Ya udah deh, akhirnya kita sok-sokan, akhirnya kita foto-foto deh, cengengesan, bercanda-bercandaan, sampai curhatin masing-masing cowok kita. Ingat kan Pak deh? Nah, dulu juga gue pernah punya cerita nih. Dulu juga gue pernah seneng banget tuh ke rumah Septi. Rumahnya enak, makanannya banyak, ibunya baik banget. Ya, tapi itu semua sih emang akal-akalan gue aja sih. Kejar pengen lihat kakaknya, sumpah kakaknya ganteng banget, namanya Ari. Sorry ya Septi. Berharap sih kakaknya juga mirip gue, tapi kagak tahu udah tipe cewek buat Kak Ari itu gimana. Aduh, padahal gue udah cantik kan. Nah, setiap ke rumahnya Septi, gue juga selalu nyempetin jajan-jajanan. Ceritanya itu dulu di belakang sekolah, di belakang rumahnya ada SD. Nah, gue suka banget tuh beli BP itu tau gak sih lo? Itu loh, boneka kertas. Kita gunting-guntingin, terus kita main, terus kita foto-foto. Nggak tahu deh tuh orang kemana ya sekarang ya. Terus beli permen gulali dibentuk-bentuk bunga, terus goreng-gorengan gitu deh. Ada lagi nih, kenangan waktu di Kuningan. Salah satu yang gak bakal gue lupain bersama kalian. Tidur-tiduran bareng, perang bangun tidur, mandi bareng, curhat-curhatan, sampai diintipin orang pas mandi. Oh iya, kita juga waktu itu di Kuningan kan beli gorengan tuh sama Helen, inget gak Helen? Nah, terus dari situ ternyata ketahuan deh, ternyata abang-abang yang jualan gorengan itu yang suka ngintipin kita pas mandi. Ih, jijik banget ya. Lagi Sep, masih banyak nih kenangannya. Terus kenangan kita waktu selama di sekolah tuh, jajan bareng, makan bareng, ketawa bareng, belajar bareng, teriak-teriakan, ledek-ledekan, nyanyi-nyanyi teriak-teriak di atas kelas itu, malu-maluin banget ya. Terus ingat gak sih lu, pokoknya waktu pas gue ngelendot lu di depan kursi itu, ya Allah, itu mungkin kalau misalkan orang lihat kali ya, kita itu udah kayak homo kali ya. Lagi kenangan waktu pawit dia, ribet-ribet ngurusin kebaya, muter-muter nyari tempat dandan, cari aksesoris, bantuin lu nyari kerudung buat kebaya. Taunya kerudung emak gue juga. Oh iya, waktu itu juga gue, Kiki sama Septi makan di Cibento itu loh, waktu pas sebelum nyari tempat dandan. Lu inget kagak? Waktu prom night, lu dateng kan, lu datangnya
rumah gue kan. Kita itu bareng-bareng berangkatnya, kita dandan bareng-bareng, nangis-nangisan bareng-bareng, pulang bareng juga ya kita ya. Terus tuh lu nginep di rumah gue kan. Tapi waktu itu lu lagi sakit tuh, gue juga kasihan sih. Wah, pokoknya banyak banget lah kenangan sama lu pada. Pokoknya susah banget itu kenangan yang gue lupain. Wah, love you so much honey, Kiki Septi. Kalau kenang-kenangan sama Septi, semua yang gue lakuin sama Septi itu kayak kenang-kenangan tau. Iyalah, kita ngelakuin bareng-bareng. Oh iya, gue kenang-kenangan sama Septi itu pas kita itu nangis bareng. Ya, pokoknya terus pas itu selesai UN, kita tuh cuma berdua, kita mainan berdua, gue sering main ke rumah dia. Terus kita sama-sama nangis bareng, gara-gara pas itu kita ditinggalin sama Dewi. Ya, jadi gue sama Septi sedih, kita nangis bareng, apa bareng, sharing bareng. Wah, pokoknya itu kenang-kenangan banget. Terus kemana-mana selalu berdua. Terus Septi tuh anaknya suka nasihatin gue, senang banget ya gue kalau misalkan udah dinasihatin sama Septi, dia tuh berani belak-belakan sama gue kalau dia tuh marah, kalau dia tuh nggak suka sama gue gitu. Jadi Septi tuh anaknya transparan, nggak ada kata yang dia tuh nggak pernah nunjukin kayak misalkan di depan dia baik, di belakang enggak, dia mah anaknya belak-belakan biarpun suka ngeselin sih. Pokoknya semua yang dilakuin sama Septi itu udah jadi kenangan yang baik banget sama si Dewi, sama si Septi. Semuanya udah jadi kenangan baik, kenangan paling indah. Apalagi Septi, pokoknya dia tuh udah serasa nasib kita tuh sama. Kita tuh serasa tukar nasib. Kalau gue lagi ada masalah, dia nasihatin. Kalau dia ada masalah, gue yang marahin. Ya kayak gitu. Septi Suhanto, namanya sih Septi Rahmasari, tapi nggak tahu kenapa gue inget Septi itu yang namanya Septi Suhanto, mungkin gara-gara nama Twitternya, atau mungkin nama BBM-nya juga kali dulu pernah ya Septi Suhanto, nggak tahu lah. Pokoknya gue lebih suka aja Septi Suhanto daripada Septi Rahmasari. Septi itu baik banget, care banget sama sahabatnya. Kita ngejulukinnya Bang Berjalan, ya nggak Ki? Enak banget diajak bercanda. Suka galau, tapi kayaknya sekarang enggak deh, kan ada yang baru. Gue liat di lu, so sweet deh. Paling nggak bisa diajak curhat, percuma ya kita curhat panjang-panjang ya, paling jawabnya cuman yang sabar ya. Emang sih dia pernah ngaku dia itu nggak bisa ngasih solusi, katanya sih dia itu kagak bisa tuh bikin kata-kata buat ngasih solusi ke kita. Dia kadang juga suka bingung nanggepin curhat-curhat orang. Gue tahu kok sifat lo, temen yang enak banget dijauhin. Gini nih siklusnya, pokoknya abis gue jauhin terus dia cemberut, abis itu dia ke kelas, dia ngambek, udah dia langsung gue peluk, terus udah dia balik lagi cengengesan kayak dulu, kayak cengengesan lagi. Lucu gak sih lo? Terus emang ya, pokoknya setiap gue sama dia pasti ujung-ujungnya cengengesan, ya kagak? Pokoknya jadi Sep yang gue kenal terus ya. Kakak Sep, love you, miss you. Kalau yang paling gue benci itu ya setiap dia punya masalah selalu aja dipikirin. Kadang sampai nyiksa dia sendiri, nangis-nangis sendiri. Padahal gue sering banget tuh ngomong ke dia, udahlah Sep, gak usah dipikirin, nanti juga masalahnya kelar sendiri. Tapi ya namanya juga Septi. Jujur ya, kalau lu lagi ada masalah itu gak enak banget moodnya, muka lu juga gak enak banget. Dan kalau gue ajak bercanda itu sumpah gak enak banget. Nah makanya tuh setiap lu lagi ada masalah, gue usahain gue bisa bikin lu ketawa. Nah kalau misalkan lu udah ketawa, kalau lu udah ketawa nih, gue seneng banget. Soalnya gue ngerasa gue udah bisa buat sahabat gue ini ketawa lagi. Gue udah bisa ngelupain masalah dia gitu loh. Gue udah bisa, dia tuh
gak bisa bikin dia tuh berubah lagi, ketawa lagi, nggak kayak ngerenungin masalah gitu. Nah, gue itu pengen, jujur ya Setia, gue itu pengen ngebuktiin ke lu kalau misalkan sahabat itu ada. Gue pengen ngilangin tanggapan lu kalau sahabat itu nggak ada. Gue pengen ngilangin itu, Sep. Hal yang paling gue gak suka dari Seti, dia tuh masih suka ungkit-ungkit masa lalu, tau gak sih? Udah lah Sep, lu tuh move on. Sorry, banyak kok yang lebih. Yang lalu mah biarin, apa sih, gak ada apa-apanya buat hidup lo, gitu deh. Terus lu tuh masih suka-suka ungkit-ungkit hal-hal yang ya sebenarnya kalau kata gue sih gak bermanfaat lah buat lo. Udah, mulai sekarang lu move on ya. Terus gue tuh paling gak suka juga kalau misalkan dia tuh anaknya pendiriannya kuat, tapi karena saking kuatnya itu jadi terlampau kelihatannya egois. Tapi enggak kok, dia nggak egois, dia masih tetap ngertiin apa kemauan orang lain gitu. Terus gue tuh nggak suka kalau misalkan tiba-tiba lo tuh tiba-tiba ada di depan rumah gue kayak kasep, tiba-tiba gue depan temen gue lagi tiduran apa segala macem, tapi tetap aja semua yang gue gak suka dari lo tetap aja gue suka, Sep. Bukan ngomong ya. Baiknya Septi, gue suka banget tuh. Dia itu orangnya gak pelin-pelan. Dia ngomong A, ya A. Dia benci orang ini, dia benci. Dia pengen fokus ke sini, dia bener-beneran fokus. Kemanusiaannya gede banget tuh anak tuh, seile. Pokoknya setiap gue sama Kiki kalau lagi gak ada duit, ya dia rela bayarin kita berdua. Makanya setiap gue lagi sama dia, gue have fun aja bawaannya, ketawa ketiwi lah. Pokoknya seperti itu nutupin semua kekurangan gue. Gitu deh. Thanks ya kakak Sep, jadi gue kangen sama lo. Sep itu anaknya pendiriannya kuat ya, anaknya cuek, jutek, sinis. Dia tuh gak mau kenal sama orang kalau misalkan orang yang baru dikenal. Kalau misalkan terus ya gitu, awalnya gue tuh diajarin sikap tegas tuh sama Septi. Dia tuh berani nunjukin kalau dia tuh tegas, kalau kamu tuh tegas Sep, kamu tuh hebat, kamu tuh bisa milih mana yang baik mana yang enggak. Sementara gue gak bisa, dan gue sering kena marah sama Septi gara-gara itu. Dia tuh anak baik banget. Pokoknya kamu tuh Sep anaknya selalu bisa support orang gitu, selalu bisa support orang, termasuk gue ya. Padahal lu tuh pendiriannya kuat banget, gue tuh paling suka. Kalau misalkan lu bilang A, ya harus A gitu. Itu terus lu tuh orangnya on time banget. Gue tuh suka banget sama on time gitu. Orang on time, disiplin banget lah pokoknya. Rapih sih, biarpun jarang mandi. Enggak Sep, nggak, gue tahu kok lo sering mandi, walaupun mandi satu hari sekali kalau di rumah. Itu tuh cantik anaknya, itu yang gue suka. Ini nih, iya sih, gue ngerasa punya salah besar banget sama lu. Gue pernah jahat sama lu, padahal lu ada di posisi yang bener, tapi gue malah salahin. Bego banget ya gue. Gue terlalu mentingin ego gue ngejauhin lu, ikut-ikutan ngomongin lu. Maaf banget ya Septi, sumpah gue nyesel banget seriusan deh. Udah lagi, sekarang gue ngerasa sikap lu beda sama gue. Oke lah, gue tahu lah, emang kesalahan gue dulu itu gede banget sama dia. Makanya pasti dulu susah banget ya maafin gue. Maaf banget ya Sep. Sekarang sih yang gue mau nih, kita itu kayak dulu lagi, bercanda-bercanda lagi, cengengesan lewat BBM lagi. Ya tapi kayaknya nggak bisa ya. Gue udah punya salah banget sama lu. Gue pernah busuk sama lu. Hal terbaik gue yang gue lakuin di hidup gue. Pokoknya lu udah baik banget sama gue, tapi balasan gue ke lu malah begitu, malah bikin lu sakit. Maaf ya kakak Sep, maaf banget kakak Sep. Waktu pas lu pergi ke
Bandung, gue bingung mau minta maaf kayak gimana ke lu. Akhirnya ya gue langsung peluk aja lu. Gue pengen ngucapin lagi maaf banget ya Kak Kasep. Maaf banget pernah busuk sama lu. Gue mau lu jadi sahabat gue lagi, care lagi, bercanda lagi, pokoknya segalanya deh. Gue mau kayak dulu lagi. Miss you, I'm sorry ya. Semoga lu masih mau jadi sahabat gue. Semoga lu mau maafin gue, walaupun salah gue gak bakal bisa lu lupain. Yang pasti lu harus jadi sarjana desain interior yang sukses dan terkenal. Gak boleh sombong. Sahabatan kita semoga bisa bertahan lama ya. Kumpul lagi ya. Lu sini pada main ke Jakarta. Nanti kita ke Dupan. Kita kuliner di sini. Nanti gue ajak lu pada ke pusat jajanan Betawi. Oh iya, ingat gak? Kita juga dulu kan punya janji kan ya. Katanya sih ya, kita itu pengen kawin bareng. Terus resepsinya garden party gitu deh. Lu inget kagak Ki, Sep? Semoga kewujud ya. Gue punya rencana nih. Gimana nanti anak-anak kita jodohin aja. Kan enak tuh, kita bisa jadi saudaraan. Udah pokoknya lu mesti sukses. Kita mesti sukses. Kiki mesti sukses, Septi mesti sukses, dan gue mesti sukses. Bareng sampai tua. Pokoknya gue sayang banget lah sama lu pada. Ki, Sep, kalian mesti tahu ya. Gue kangen banget sama lu pada. Kangen banget. Gue pengen ketemu lu pada. Miss you. Nanti kita ketemu ya. Septi, maaf ya. Kemarin gue gak bisa ngucapin ultah lu pas tengah malam. Maaf banget ya. Gue jadi gak enakan sama lu. Waktu pas gue ulang tahun lu ngucapin tengah malam ke gue. Maaf ya Septi ya. Sebenarnya sih dari 2 hari yang lalu gue udah ada niatan tuh pengen ngucapin ultah lu tengah malam. Cuman kebablasan tidur. Bangun-bangun gue mesti kuliah pagi. Gak sempet dah gue ngucapin lu. Baru kelarnya kuliah itu jam 9:30-an. Ya udah dah, baru dah gue ngucapin lu. Maaf banget ya Sep. Septi, jangan sombong ya. Sukses kuliahnya. Janji dekorin rumah gue ya. Harga pertemanan kita, oke? Happy birthday Septi. Love you so much. Wish you all the best. Pesan buat kakak Sep. Septi, sekarang lu kan udah tua, udah bukan anak-anak kecil lagi. Lu tuh sebenarnya harus bisa mandiri, bisa ngasih tanggung jawab sendiri ya, bisa ngambil tanggung jawab sendiri. Lu tuh tahu konsekuensinya. Terus, oh ya, kata ibu, jangan boros-boros ya. Gue ketularan sama lu, tahu borosnya pas di Bandung. Ya udah, pokoknya sukses deh. Gue tahu kok lu pasti bakal sukses. Gue tahu jurusan yang lo ambil itu jurusan kelas atas. Gue doain semoga lu jadi ke Paris nanti ya. Ajak gue juga pasti insya Allah ya. Insya Allah gue bakal nyusul lo kakak Sep. Pokoknya jadi manusia yang lebih baik, makin cantik, makin rajin sholat. Pokoknya jadi orang yang best ya. Dah. Happy birthday kakak Sep. Happy birthday kakak Sep. Happy birthday, Happy birthday to kakak you. Sep. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, kakak Sep. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Septi. Happy birthday Happy kakak Sep. birthday to you. Kakak Sep. Happy birthday to you. Happy birthday kakak Happy Sep. birthday, happy birthday,
Happy birthday, Septi.